Sun, then Rasum. Mercury, Venus, then Earth, us. That is Jasum. You are on Barsum, John Carter. Mars. I'm on Mars. Halo para pecinta film, selamat datang kembali. Kali ini, saya akan membahas sebuah film sains fiksi, rilisan tahun 2012, yang pastinya sayang banget kalau kalian lewatkan. Bercerita tentang John Carter, seorang mantan kapten pasukan Amerika. Setelah Perang Saudara berakhir, ia memutuskan untuk bertualang mencari gua misterius yang diakini menyimpan emas dalam jumlah besar. Hingga suatu hari, tanpa sengaja ia benar-benar menemukan gua tersebut. Namun siapa sangka, gua itu menyimpan misteri yang jauh lebih besar, sebuah medali aneh yang justru membawanya ke planet Mars. John yang kebingungan mencari jalan pulang malah terjebak dalam peperangan besar antar kerajaan, menghadapi bangsa alien, bahkan mempertaruhkan hidupnya demi menyelamatkan seorang putri dan seluruh planet. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah sebuah film berjudul John Carter. Film ini dimulai di sebuah planet asing bernama Barsum. Planet ini terbagi menjadi 3 kerajaan besar, Helium, Zodanga, dan Tarks. Helium dan Zodanga telah berperang selama berabad-abad. Di awal, kita melihat pasukan Helium dengan jubah biru bertempur melawan pasukan Zodanga yang mengenakan jubah merah. Jenderal Zodanga, Saptan, kemudian didatangi oleh 3 orang yang mengaku sebagai utusan dewa bernama Tern. Pemimpin mereka, Matai Shang, memberikan Saptan sebuah senjata biru misterius dan mengatakan bahwa ia telah dipilih oleh Dewi untuk menerimanya. Tern memutuskan untuk membantu Zodanga dalam perang. Mereka menguasai cahaya biru misterius bernama Nine Ray, yang membuat mereka lebih kuat daripada makhluk lain di Barsum. Kisah kemudian berpindah ke New York tahun 1881. Seorang pria bernama Edgar dipanggil oleh pamannya, John Carter, untuk datang ke kota itu. Setibanya di stasiun, Edgar dijemput oleh pelayan John dan dibawa ke kediamannya. Ternyata, John adalah seorang pria kaya dan mantan kapten tentara konfederasi. Namun, pengacara John memberitahu Edgar bahwa pamannya meninggal secara mendadak. Seluruh kekayaan besar John diwariskan kepada Edgar. Edgar yang terkejut lalu dibawa ke makam John, di mana jasadnya disimpan. Anehnya, pintu makam itu hanya bisa dibuka dari dalam. Tak lama kemudian, pengacara menyerahkan sebuah buku harian pribadi milik John yang hanya boleh dibaca oleh Edgar. Saat mulai membacanya, Edgar menemukan bahwa sejak kecil, ia adalah satu-satunya orang yang percaya pada kisah-kisah aneh John. Karena itulah, John menuliskan cerita ini khusus untuknya. Cerita dalam buku harian itu dimulai di Arizona, setelah Perang Saudara Amerika. John Carter, mantan kapten tentara konfederasi, kini menghabiskan hidupnya mencari emas di dalam gua. Namun seorang kolonel Union bernama Powell ingin memaksanya membantu pasukan kavaleri melawan suku Apache. John menolak, hingga akhirnya ia ditangkap dan dipaksa untuk menjadi tentara. Setelah beberapa kali mencoba kabur, John akhirnya berhasil melarikan diri dengan melumpuhkan seorang penjaga dan mencuri kuda kolonel. Powell bersama pasukannya mengejar, hingga mereka bertemu dengan kelompok prajurit Apache berkuda. Pertempuran sengit pun pecah. Dalam kekacauan itu, John berusaha kabur, tapi Powell terluka parah. Ia tidak tega meninggalkannya, lalu menuntun Powell ke arah sebuah bibir gua yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Di sana, John masih mencoba bertahan. Ia mengangkat senjatanya, bersiap melakukan perlawanan terakhir jika suku Apache tetap mengejarnya. Namun saat kelompok Apache tiba, mereka berhenti sejenak. Raut wajah mereka berubah tegang, lalu perlahan mereka mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seakan ada sesuatu di tempat itu yang membuat mereka takut. Bingung dengan sikap mereka, John akhirnya membawa Powell masuk lebih dalam. Ia menyalakan api kecil untuk melihat sekeliling, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati atap gua itu dipenuhi emas yang berkilau samar dalam cahaya. Namun, tiba-tiba seorang pria muncul dari belakang. Dialah salah satu Tern yang muncul di awal cerita. Powell yang terluka berusaha memperingatkan John,
lalu John pun bertarung dengan pria misterius itu. Ia berhasil menembaknya hingga terjatuh. Saat John mendekat, pria itu mengucapkan kata, "Barsum," sambil menggenggam sebuah medali aneh di tangannya. John mengambil medali itu dan mengulangi kata, "Barsum." Seketika, cahaya biru terang memancar darinya. Saat John membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah gurun asing. Ia mencoba berdiri dan berjalan, tetapi setiap langkah selalu membuatnya terjatuh. Tubuhnya terasa ringan, seakan-akan ia bisa melayang di udara. Rasa frustrasi mulai muncul karena ia tak bisa menguasai langkahnya. Hingga akhirnya sebuah ide terlintas, jika tubuhnya memang terasa ringan, mengapa tidak mencoba melompat? Dan benar saja, begitu ia melakukannya, John terpental jauh dengan kekuatan luar biasa, seperti seorang manusia super. Tak lama, ia tiba di sebuah bukit kecil dan melihat beberapa telur besar mulai menetas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan keras. Dari kejauhan, tampak sekelompok makhluk hijau berukuran besar dengan 4 lengan, menunggangi hewan raksasa. John yang melihat mereka langsung mencoba melarikan diri. Namun sebelum sempat jauh, pemimpin mereka menyerang dari samping, membuat John melompat tinggi dengan tenaga luar biasa. Makhluk-makhluk itu terkejut melihatnya. Beberapa langsung menodongkan senjata dan menembakkan tembakan ke arah John. Namun, serangan berhenti ketika pemimpin mereka mengangkat tangan, memberi isyarat untuk menghentikan tembakan. Makhluk itu berbicara dengan bahasa asing dan memperkenalkan dirinya sebagai Tars Tarkas. John memperkenalkan diri sebagai John Carter dari Virginia, namun para makhluk itu justru mengira namanya adalah Virginia. Tarkas kemudian memintanya untuk melompat seperti sebelumnya, tapi John menolak dan malah menyerang. Akibatnya, ia terluka dan ditawan. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa bangsa ini disebut Tarks. Sementara itu, di kota Helium, sang putri Dejah Tori sedang mempresentasikan senjata yang ia rancang kepada ayahnya, Raja Helium. Helium tengah terdesak dalam perang melawan Zodanga, apalagi karena kaum Tern berpihak kepada musuh. Dejah telah menemukan rahasia Nine Ray yang dipakai Zodanga dalam perang. Namun, ketika ia menunjukkan senjatanya, seseorang diam-diam menyabotase hingga senjata itu meledak. Beberapa saat kemudian, Raja Helium memerintahkan semua orang keluar dari ruangan, menyisakan hanya putrinya. Ia lalu mengungkapkan bahwa Raja Zodanga, Saptan, telah menyatakan keinginannya untuk menikahi Dejah demi mengakhiri perang. Jika pernikahan itu terjadi, Saptan akan menjadi Pangeran Helium dan berpeluang menguasai seluruh Barsum. Tentu saja, Dejah menolak rencana tersebut dengan tegas. Di sisi lain, John dibawa para Thar ke kota mereka dan ditempatkan bersama para bayi yang baru lahir. Malam harinya, Thar betina bernama Sola memberinya cairan aneh. Setelah meminumnya, John mendapati dirinya mampu memahami bahasa Thar. Keesokan harinya, para Thar menyuruh John melompat tinggi di depan semua orang. Saat itu, ia menyadari medali yang ia temukan kini berada di tangan Tarkas. Tanpa medali itu, ia tak bisa kembali ke bumi. Tiba-tiba, 2 kapal perang muncul di langit, pasukan Helium dan Zodanga sedang bertempur. Bagi para Tark, perang itu hanyalah hiburan, bahkan mereka bertaruh siapa yang akan menang. Di tengah pertempuran, Putri Dejah terlihat berjuang mengendalikan kapalnya, tetapi akhirnya terjatuh dari atas kapal. John, dengan kemampuan melompat, berhasil menyelamatkannya. Para Tark bersorak menyaksikan keberaniannya. Bersama Dejah, John ikut melawan pasukan Zodanga. Berkat bantuannya, Helium berhasil membalikkan keadaan, meski kapal mereka juga jatuh. Dejah dan John akhirnya berada di tengah kaum Tark. Tarkas, yang kagum pada kemampuan John, ingin menjadikannya tangan kanan. John sempat menolak, tapi Tarkas mengancam akan membunuh Dejah bila ia tidak patuh. Dengan terpaksa, John menerima. Malam itu, John dan Dejah berbincang. Dejah penasaran bagaimana John bisa melompat begitu tinggi. Ia meminta John mengajari bangsa Helium kemampuan itu, bahkan siap membayar harga besar. John menolak, lalu balik bertanya bagaimana kapal mereka bisa terbang di langit. Dejah terlihat bingung. Ia heran, kapal di tempatmu tidak terbang? John menjawab singkat, di tempatku, kapal berlayar di laut. Mendengar itu, Dejah langsung menuduh John berbohong, karena di planet ini sudah tidak ada laut. Percakapan pun berlanjut,
Hingga John akhirnya terkejut mendengar kebenaran. Tempat ini bukan dunia asing biasa, melainkan Mars, yang oleh penduduknya disebut Barsum. John tetap bersikeras bahwa dirinya berasal dari bumi. Dejah awalnya sulit mempercayai cerita John. Namun ia menyadari bahwa karena kepadatan tulang John yang lebih besar dan gravitasi rendah di Barsum, ia memiliki kekuatan luar biasa serta mampu melompat sangat tinggi. Dejah lalu membawanya ke kuil suci kaum Tark, tempat yang seharusnya dilarang bagi manusia. Ia berharap kuil itu menyimpan jawaban tentang bagaimana seseorang bisa melakukan perjalanan antar dunia, seperti yang dialami John. Tark betina yang baik hati, Sola, diam-diam mengikuti mereka dan memohon agar mereka berhenti. Di dalam kuil, Dejah menunjukkan patung Dewi Isus dan membaca tulisan kuno yang terukir di sana. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga ditangkap para Tark dan dijatuhi hukuman mati karena berani masuk ke kuil. Tars Tarkas berpura-pura ingin menghukum mereka dengan memotong tangan John. Setelah sendirian, ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah ayah Sola dan tidak ingin mereka mati di tangan bangsanya sendiri. Tarkas menyerahkan kembali medali milik John dan menyuruhnya pergi ke Sungai Is untuk mengungkap misteri Dewi Isus dan mencari jalan pulang ke bumi. Saat para Tark memeriksa sel, mereka menyadari bahwa Tarkas telah berkhianat. Musuhnya, Talhajus, mengambil alih kepemimpinan dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru. Sementara itu, John, Dejah, dan Sola melarikan diri menuju Sungai Is. Namun Sola memperingatkan John bahwa sebenarnya Dejah menuntun mereka ke arah kota Helium, bukan ke sungai. John pun menegurnya, dan Dejah mengaku bahwa ia bermaksud membawanya ke kotanya untuk dimanfaatkan sebagai prajurit dalam perang. Kecewa, John memutuskan mengikuti Sola dan meninggalkan sang putri. Dejah bersikeras bahwa ia hanya melakukan itu karena tidak ingin menikah dengan Sabtan. John akhirnya meminta Dejah untuk menemaninya ke Sungai Is, dan dengan terpaksa ia setuju. Ketiganya kemudian berlayar menyusuri sungai hingga tiba di sebuah piramida raksasa yang terbalik. John dan Dejah naik ke atasnya dan melihat energi biru aneh berkumpul di permukaan tanah. Dejah menyadari bahwa inilah kekuatan Nine Ray, sumber energi yang menjadi dasar senjatanya. Mereka juga menduga bahwa kedatangan John ke Barsum terjadi karena tubuhnya ditransmisikan sebagai salinan dari bumi ke Mars dengan bantuan energi Nine Ray. Tepat saat itu, pasukan Warhound muncul, dipimpin oleh Matai Shang, pemimpin para Tern. John dengan gagah berani menyuruh Dejah dan Sola melarikan diri, sementara ia melawan pasukan Warhound seorang diri. Beruntung, Raja Helium mengirim bala bantuan. Pasukan Helium berhasil mengalahkan Warhound dan menyelamatkan mereka, meski John terluka parah. Dejah akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya. Namun ia terkejut melihat Sabtan, Raja Zodanga, hadir tanpa senjata maupun pasukan. Ia datang untuk melamar Dejah demi mengakhiri perang. Putri Helium itu tidak punya pilihan lain untuk menghentikan pertumpahan darah, sehingga dengan berat hati ia menerima lamaran tersebut. Sementara itu, John yang terluka tengah beristirahat di ruang khusus Istana Helium. Tiba-tiba, seorang prajurit yang ditunjuk Dejah datang dan diam-diam membawanya ke kamar pribadi sang putri. Di sana, Dejah mengembalikan medali milik John, sambil memintanya untuk kembali ke bumi menggunakan benda itu. Namun saat para penjaga masuk ke kamarnya, John tiba-tiba menghilang. Dejah mengira ia sudah benar-benar pulang ke dunianya, padahal kenyataannya, John hanya bersembunyi dari para prajurit. Begitu keadaan sepi, John mencoba keluar, namun ia segera ditangkap oleh Matai Shang. Ia terkejut melihat kemampuan Shang yang bisa berubah wujud menjadi makhluk apa saja di sekitarnya. Sementara itu, seluruh kota tengah sibuk mempersiapkan pernikahan Sabtan dan Dejah. Matai Shang kemudian mengikat John dengan teknologi berbasis Nine Ray, membuatnya tak mampu menggerakkan tubuhnya sendiri. Dengan sebuah perangkat di pergelangan tangannya, Shang seolah mengendalikan John seperti boneka. Ia mengungkapkan bahwa setelah menikah, Sabtan berencana membunuh Dejah dan menguasai Helium. Kaum Tern memilih berpihak pada Sabtan karena ia mudah dimanipulasi. Namun tujuan sesungguhnya dari Shang adalah menguasai seluruh Barsum melalui Sabtan. Saat Shang hendak membunuh John, seekor anjing alien yang sebelumnya pernah menjadi temannya datang menyelamatkan. Hewan itu menggigit perangkat di tangan Shang, membuat John kembali bebas. Ia segera melarikan diri dengan menaiki sebuah pesawat terbang, berniat menghentikan pernikahan. Sayangnya,
Ia tidak tahu cara mengendalikannya dan pesawat itu jatuh di wilayah Tark. Di sana, ia ditawan bersama Tarkas yang telah dikalahkan. Pemimpin baru kaum Tark, Talhajus, menjebloskan mereka ke arena untuk melawan monster kera putih raksasa. Dengan kekuatannya, Jon berhasil menundukkan para monster itu di depan seluruh bangsa Tark. Setelah itu, ia menantang Talhajus bertarung 1 lawan 1 dan mengalahkannya hanya dalam 1 serangan. Kaum Tark pun bersorak, mengangkat Jon sebagai pemimpin baru mereka. Sebagai pemimpin, Jon membujuk para Tark untuk bergabung melawan Zodanga. Bersama pasukan Tark, ia menuju upacara pernikahan Dejah dan Saptan. Jon tiba tepat waktu untuk menghentikan pernikahan. Melihat Jon, Saptan langsung mencoba membunuh Dejah, tetapi berhasil dicegah. Pertempuran besar pun kembali pecah antara Helium dan Zodanga. Namun kali ini, kaum Tark berada di pihak Helium. Zodanga akhirnya kalah, meski Mataishang berhasil melarikan diri sambil membawa medali Jon. Jon tidak mengejarnya lagi. Ia memilih menetap di Barsum dan menikahi Dejah. Mereka disambut sorak kemenangan, dan Jon resmi menjadi Pangeran Helium. Keesokan paginya, Jon dan Dejah berdiri di balkon istana. Saat Dejah masuk ke kamar, Mataishang muncul. Jon berusaha melawannya, tapi Shang berhasil menggunakan medali itu untuk mengirim Jon kembali ke bumi. Jon terbangun dalam kondisi penuh debu dengan janggut panjang, seakan waktu di bumi telah berjalan sangat lama. Ia berada di gua yang sama, dan menemukan jasad Kolonel Powell di sana, menguatkan bahwa ia memang sudah lama pergi. Jon mencari medali itu, tapi tidak menemukannya. Ia tak punya jalan untuk kembali ke Mars. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kekayaan besar dari emas yang memenuhi dinding gua. Jon tahu bahwa masih ada medali lain di bumi. Ia lalu mendirikan sebuah perusahaan tambang dan selama 10 tahun penuh ia mencari medali itu, hingga akhirnya ia menemukannya di sebuah lokasi. Jon begitu senang, namun ia juga sadar bahwa para Tern selama ini selalu mengawasinya. Tubuhnya di bumi harus tetap dilindungi saat ia pergi ke Mars, karena jika tubuh itu terluka, ia akan mati di kedua dunia. Karena itulah makamnya hanya bisa dibuka dari dalam. Jon sengaja merekayasa kematiannya agar bisa kembali ke Mars. Dalam buku hariannya, ia menulis permintaan kepada Edgar untuk menjaga makam itu dari para Tern, dengan imbalan seluruh kekayaannya. Edgar terkejut membaca isi catatan tersebut. Ia lalu pergi ke makam dan mencoba membukanya dengan kata sandi rahasia, yang ternyata adalah Ned, nama panggilan masa kecilnya. Begitu pintu makam terbuka, seorang Tern muncul dan mendekati Edgar. Namun sebelum ia bisa menyakiti Edgar, seseorang muncul dari belakang dan menembaknya hingga tewas. Edgar benar-benar terkejut ketika melihat sosok pamannya sendiri berdiri di hadapannya. Jon mengambil medali milik Tern itu. Ternyata, selama ini ia sama sekali belum pernah menemukan medali lain. Semua rencana, termasuk kematiannya, hanyalah jebakan untuk menarik perhatian Tern dan merebut medalinya. Jon kemudian meminta Edgar untuk terus menjaga makamnya. Setelah itu, ia masuk ke dalam, berbaring di atas ranjang sambil memegang medali, lalu mulai melafalkan mantra yang akan membawanya kembali ke Mars. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.